Halo para warga kimia organik, akhirnya kita sampai pada bagian terakhir catatan Chemicat tentang mekanisme reaksi substitusi. Pada bagian ini kita akan melakukan evaluasi untuk menentukan kecenderungan reaksi mana yang terjadi. Apakah suatu reaktan tertentu akan bereaksi mengikuti reaksi SN2 atau reaksi SN1. Alur belajar yang disarankan untuk para warga kimia organik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pahami dulu efek faktor struktur substrat terhadap kecenderungan terjadinya reaksi, apakah SN1 atau SN2. Kemudian yang kedua, kita akan tinjau konsentrasi dan reaktivitas nukleofil. Kemudian yang ketiga adalah efek solvent pada kedua mekanisme reaksi. Dan yang ketiga adalah sifat living group untuk kedua jenis mekanisme reaksi. Mari kita lihat terlebih dahulu faktor yang pertama, yaitu faktor struktur substrat. Pada reaksi SN2, struktur substrat akan sangat mempengaruhi sulit atau mudahnya mekanisme ini terjadi. Kita perlu melihat dulu, mereview kembali mekanisme reaksi SN2 itu seperti apa. Mungkin kalian masih ingat pada video yang membahas tentang mekanisme SN2, di sana ada analogi dengan perubahan arah payung yang mengembang gitu ya. Nah, keistimewaannya reaksi SN2 ini dalam mekanismenya memang terjadi inversi konfigurasi pada struktur tetrahedral dari atom C yang mengikat living group. Jadi reaksi SN2 ini mampu membalik arah dasar tetrahedralnya seperti payung yang arahnya bisa dibalik gitu ya, arah mengembangnya payung itu seperti kalau kita mengembangkan payung dalam keadaan badai, hujan badai itu ya, angin tuh bisa membalik arah mengembangnya payung kita. Nah, tentunya dengan kondisi bahwa akan terjadi inversi konfigurasi, maka reaksi SN2 ini akan paling mudah terjadi jika struktur tetrahedralnya ini ramping, yaitu struktur tetrahedral di mana atom H-nya belum tersubstitusi. Ini akan mudah didorong oleh nukleofil sehingga bagian dasar dari tetrahedralnya ini bisa membalik arah dengan mudah. Sebaliknya, jika dasar tetrahedral kita itu berat, gemuk gitu ya, misalnya ini mengikat tersier butil alkil, alkil tersier butil, maka ini akan berat sekali untuk si nukleofil ini bisa masuk dan mendorong dasar tetrahedralnya ini sehingga terjadi inversi konfigurasi. Jangankan untuk terjadi inversi konfigurasi, ini untuk nukleofil berhasil menembus awan elektron dan dia menemukan atom C di bagian tengah ini pun akan sulit gitu ya. Sehingga dari deretan yang ada di sini makin ke kanan ini reaksi SN2 kemungkinan terjadinya akan semakin kecil. Bagaimana dengan SN1? Karena SN1 ini tidak melibatkan kondisi transisi, melainkan dia melibatkan karbokation, maka kecenderungan mudah atau sulitnya terjadi SN1 ini tergantung dari stabilitas karbokationnya. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa karbokation ini akan semakin stabil jika atom H di sekeliling C ini makin tersubstitusi karena terjadi hiperkonjugasi. Nah, jangan lupa bahwa stabilitas selain bisa disebabkan didorong oleh terjadinya hiperkonjugasi, juga bisa di-enhance atau didorong dengan resonansi. Itulah sebabnya senyawa-senyawa alil dan benzilik ini akan memiliki kestabilan karbokation yang lebih baik karena ada mekanisme resonansi pada ikatan rangkapnya.
Baik, sekarang bagian yang kedua, yaitu kita tinjau konsentrasi dan reaktivitas nukleofilik. Nah, ini tentunya kita sudah tahu bahwa konsentrasi dan reaktivitas nukleofilik ini hanya berpengaruh pada mekanisme reaksi SN2. Karena reaksi SN1 ini adalah reaksi unimolekuler yang tidak peduli pada jenis dan konsentrasi nukleofilik, tidak peduli pada konsentrasi nukleofiliknya. Jadi pada mekanisme reaksi SN1 yang berpengaruh adalah karbokation dan ini bukan berasal dari nukleofilik. Sehingga kita hanya membahas untuk SN2 saja ya. Yang perlu diperhatikan pada SN2 adalah nukleofilik yang bisa bereaksi dengan mekanisme SN2 ini mencakup nukleofilik yang bermuatan negatif maupun netral. Tapi tentunya yang bermuatan negatif ini lebih kuat daripada yang netral. Kemudian pada kelompok nukleofil dengan atom nukleofil yang sama, reaktivitas akan mengikuti order sebagaimana dituliskan di sini. Sebaliknya jika atom nukleofilnya berbeda-beda, kekuatan nukleofil itu belum tentu ekivalen dengan kekuatan basa. Kalau atom nukleofilnya sama, maka reaktivitas itu akan ekivalen dengan kebasaannya ya. Tapi kalau atom nukleofilnya berbeda-beda, itu belum tentu kekuatan nukleofilnya akan ekivalen dengan kekuatan basa. Misalnya di dalam deret ini ya, yang disajikan di sini, sebetulnya yang dinyatakan kekuatan nukleofilnya lebih kuat, ternyata sebetulnya dia itu basa yang lebih lemah. Bagian yang ketiga adalah pertimbangan tentang solvent. Solvent itu ada dua macam, yaitu solvent yang disebut solvent protik. Solvent protik ini punya ikatan hidrogen, misalnya alkohol, lalu air gitu ya. Lalu tipe yang kedua adalah solvent yang aprotik. Ini artinya solvent yang walaupun punya hidrogen, tapi hidrogennya itu tidak cukup kuat untuk bisa membentuk ikatan hidrogen. Nah, untuk solvent yang sifatnya protik, ini diperlukan untuk stabilisasi karbokation. Jadi kalau mekanisme reaksi itu melewati karbokation, melewati pembentukan intermediate karbokation, maka kita memerlukan solvent yang sifatnya polar dan protik untuk menstabilisasi karbokation kita. Sehingga yang lebih suka dengan solvent polar protik ini adalah SN1. Mekanisme stabilisasi karbokationnya adalah ikatan hidrogen ini dia akan mensolvasi leaving group sehingga leaving groupnya ini tidak kembali lagi ke karbokation. Jadi seperti dihalang-halangi gitu ya, karena leaving group ini kan dia bagaimanapun dia kaya elektron, sementara karbokation ini miskin elektron. Kalau tidak dihalang-halangi seperti ini, maka nanti ada kemungkinan leaving group ini akan kembali ke karbokationnya lagi. Nah, ini gunanya solvent polar protik pada SN1. Kemudian pada SN2 yang diperlukan adalah solvent yang polar dan aprotik. Jadi tidak ada ikatan hidrogen. Ini alasan fungsinya solvent aprotik pada SN2. Kalau pada SN2 ini tujuannya adalah menstabilkan nukleofiliknya. Jadi gunanya solvent aprotik pada mekanisme SN2 adalah dia mensolvasi proton sehingga nukleofilnya ini lebih bebas bereaksi dengan
nukleofilnya ini akan lebih bebas bereaksi dengan senyawa yang mengikat leaving group. Nah, ini beda dengan yang SN1 ya. Nanti coba Anda baca di Solomon untuk lebih memahami bahwa kalau pada SN1 solvent yang kita perlukan itu adalah solvent yang sifatnya polar protik untuk mensolvasi leaving group ya. Kalau pada SN2 kita perlu solvent yang polar aprotik untuk mensolvasi proton yang tadinya berikatan dengan nukleofil kita, sehingga nukleofil kita ini lebih bebas untuk bereaksi dengan senyawa yang memiliki leaving group. Oke. Nah, yang terakhir adalah sifat leaving group. Kalau sifat leaving group ini baik pada SN1 maupun SN2, ini kan sama-sama leaving groupnya itu nanti akan lepas sebagai anion. Sehingga leaving group yang terbaik itu adalah leaving group yang dia akan terstabilisasi di dalam larutan sebagai anion, atau dengan kata lain sebagai basa lemah. Jadi tidak kalau soal leaving groupnya ini tidak terlalu membedakan untuk SN1 dan SN2 ya, karena dua-duanya ini perlu stabilisasi leaving group sebagai anion. Nah, jadi kalau kita rangkum apa yang tadi kita bahas ya, ada 4 faktor yang menjadi pertimbangan untuk menilai kecenderungan SN1 atau SN2, yaitu substrat, nukleofil, solvent, dan leaving group. Nanti silakan Anda baca bagian yang relevan dengan ini ya di Solomon chapter 6 untuk lebih menghayati perbedaan antara SN1 dan SN2 sehingga nanti kita mampu memprediksi suatu reaksi ini bakal cenderung lebih dominan SN2 atau lebih dominan SN1. Nah, demikian catatan Chemicat tentang mekanisme reaksi substitusi. Dalam catatan Chemicat selanjutnya, kita nanti sudah berganti topik untuk reaksi eliminasi. Sampai jumpa di video berikutnya.